Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi Pak Sus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat, Pak. Ya, Pak Sus. Pada sesi ini apa yang ingin Pak Sus sampaikan? Seperti itu. Jadi pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya. Di kesempatan hari ini saya ingin sharing terkait masalah di kelas Pak. Di kelas ya Pak. Jadi aktivitas-aktivitas di kelas yang sering saya alami gitu. Ya ada beberapa kendala yang saya hadapi, terutama menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, sehingga anak-anak itu bisa antusias, nggak tidur Pak. Nggak tidur ya. Nah ini yang ingin kami atau saya bicarakan dengan Pak. Oh iya. Baik, jadi tujuan Pak Susilo adalah menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan mengurangi siswa yang tidur di kelas ya Pak. Selanjutnya, seperti apa kondisi ideal yang diharapkan Pak Susilo? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan itu kelas yang enak, nyaman, aktif, dan mereka mau antusias dalam melaksanakan belajar. Ya baik jam pagi, siang maupun sore, karena kita sampai sore. Itu yang kondisi ideal yang kami harapkan, baik di jam manapun ini. Ya. Menurut pengamatan Pak Susilo, apa yang menyebabkan siswa tersebut itu sering tidur di kelas Pak? Seperti itu. Jadi, kalau dari pengamatan saya bisa jadi ya Pak, bisa jadi karena memang mereka kurang istirahat. Jadi kurang istirahat baik di malam hari maupun ya manajemen waktunya ketika di sekolah ya, gitu ya. Karena kita sampai sore, kita kan butuh stamina yang bagus. Dari pengamatan kami ya karena mereka manajemen waktunya kurang baik, kurang istirahat baik di malam harinya. Kemudian ketika ibaratkan di sekolah itu kadang dipol-pol ke ya, dipol-pol ke capeknya gitu kan, terutama di pagi atau menjelang siang. Ketika istirahat kadang main bola sebagainya kan. Kalau kadang main bola, setelah main bola nggak bisa manajemen waktu, akhirnya siang dan sorenya udah tinggal separuh pun nggak ada. Begini itu Pak. Iya. Dari beberapa penyebab yang tadi Pak Sus katakan, mana yang paling sering terlihat Pak seperti itu? Kalau yang sering terlihat memang sepertinya memang kurang istirahatnya. Kurang istirahat ya. Kurang istirahatnya, dan ini butuh manajemen yang baik ya. Selanjutnya, apa saja upaya yang Pak Sus lakukan selama ini terkait dengan permasalahan itu? Kalau masalah terutama kurang anak malah ya anak tidur ya. Anak tidur di kelas itu yang saya lakukan adalah memang kami mengubah bagaimana cara strategi belajarnya. Jadi kalau pagi, siang, dan sore bisa jadi pendekatan kami berbeda. Bisa saja sama-sama diskusi, tetapi diskusinya yang kalau siang dikasih ice breaking dulu kan gitu. Kemudian kalau pagi bisa langsung tancap gitu, tapi kalau yang siang bisa lebih dicairkan dulu suasananya, kemudian membuat strategi yang lebih bagus lagi. Menurut Pak Susilo, strategi apa yang bisa dilakukan agar siswa itu lebih terlibat dalam pembelajaran seperti itu? Kalau agar lebih terlibat dengan pembelajaran, menurut saya memang perlu melibatkan individu dan kelompok. Jadi di kelas itu kan tetap ada orang yang pintar, ada yang dikasih pelajaran juga nggak masuk, kan? Jadi keterlibatan secara individu perlu kita lakukan, bisa pendekatan dulu, atau bahkan mungkin kalau dia secara kita ukur itu dia lebih baik, ya udah H-1 gitu, bisa kita kontak dulu ya.
dalam artian keterlibatan individu untuk mensukseskan pembelajaran. Misalkan dia udah baik, oke, coba dia nanti agar bisa memberikan akselerasi kepada yang lain teman-temannya. Itu keterlibatan secara individu, baik yang posisinya atas atau bawah. Selanjutnya memang keterlibatan secara kelompok. Jadi kita menyusun strategi agar melibatkan kelompok tersebut, kelompok diskusinya atau kelompok belajarnya, sehingga materi-materi yang ada itu ketika kita masukkan ke dalam kelompok mereka, bisa jadi mereka kan saling mudah saling menyaut ya Pak ya, kalau sudah ada ikatan antar kelompok. Nah, hal itu yang ingin kita cobakan untuk meningkatkan keterlibatan. Kapan Pak Susilo akan menerapkan strategi tersebut? Ya di minggu ini Pak. Minggu ini ya. Di minggu ini setelah jam saya memang di sekitar Kamis ya. Kamis ya Pak. Ya. Kemudian apa indikator keberhasilan dari upaya yang Pak Sus lakukan ini? Indikatornya siswanya lebih fresh, lebih fresh, lebih tidak mudah tidur, ya, terutama di siang, dan mereka lebih antusias dalam pembelajaran. Siapa yang dapat mendukung Pak Susilo dalam hal ini terkait itu? Karena yang pertama ini kami ajak diskusi memang Bapak Kepala Sekolah, maka kami memang mohon support dan motivasinya dari Bapak. Semisal nanti saya ada masalah dalam penerapan strategi pembelajaran, saya mohon untuk dapat diberikan masukan. Selanjutnya, karena ini terkait dengan tidur, masihlah dengan wali kelas dan guru BK yang lebih tahu profil belajarnya anak, sehingga kiat-kiatnya itu juga bisa dibagi kepada saya atau ditangani mereka juga. Jadi sarang-sarang nanggulangi masalah ini. Di kolaborasi ya Pak. Seberapa yakin Pak Susilo dapat menjalankan rencana ini kalau dari ukuran 1 sampai 10? Dalam tataran ini boleh 8 ya Pak? 8 ya Pak? Boleh 8 ya Pak? 8 dari 10 dari 10, ya. Dari 10 ya. Kemudian apa yang perlu dilakukan agar keyakinan itu bisa menjadi lebih tinggi Pak Susilo? Tidak hanya dari 8 tapi bisa 10 gitu. Agar ini bisa meningkat, ya pasti saya perlu upgrade diri Pak ya. Jadi metode pembelajaran, strategi pembelajaran, bisa jadi apa yang saya lakukan kan tidak pas untuk mereka. Jadi saya perlu mengupgrade diri, coba kita cari di YouTube atau di platform media sosial mana yang bisa menggugah semangat belajar dan menanggulangi rasa tidur dari anak-anak terutama di siang hari. Kemudian selain itu, selain mengupgrade diri, saya juga perlu menyesuaikan atau lebih mengenal ya Pak, mengenal karakteristik anak seperti apa, profilnya seperti apa, sehingga ketika saya lebih mengenal masalah-masalah mereka dan diri mereka, bahkan harapannya ke depan, saya lebih mudah untuk menyusun rencana pembelajaran. Baik, berarti Pak Susilo ini sudah mendapatkan solusi ya Pak, ya, sudah memiliki langkah yang jelas dan terarah. Semoga upaya ini dapat memberikan perubahan positif dalam pembelajaran yang panjenengan laksanakan. Saya siap mendampingi jika diperlukan nanti Pak Susilo. Terima kasih sekali. Selamat menjalankan aktivitas lainnya ya Pak. Terima kasih. Izin pamit. Monggo.